makruhan kal hijam wal qunwati ahsanu minal muta'abbidi alladhi ya'kulu bidinihi wa yut'imuhu an-nasu bisalahihi. Sayyid Ali Al-Khawwas mengatakan, bagi saya sesungguhnya orang yang makan alladhi ya'kulu min kasbihi dari pekerjaannya, walau makruhan, meskipun pekerjaan itu pekerjaan makruh, kal hijam, seperti tukang bekam. Jadi kalau Abdul Wahab Sya'roni, tukang bekam ini makruh. Wal qunwati ini pembuat qunut itu tombak, mata tombak itu. Pembuat tombak itu juga pekerjaan makruh. Tapi itu tetap ahsanu minal muta'abbid. Itu tetap orang kerja makruh itu lebih baik daripada orang yang cuma ibadah. Alladzi ya'kulu bidinihi, dan dia makannya dari agamanya. Wa yut'imuhu an-nasu bisolahihi, dan orang memberi makan dia. Jadi at'ama yut'imu. Jadi fa'ilnya an-nas. Manusia memberi makan orang itu, orang ahli ibadah itu, bisolahihi, karena kesolehannya. Dalam pandangan Syekh Abdul Wahab Sya'roni, orang kerja meskipun makruh, itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang cuma ibadah tok, makan dari agama. Maksudnya makan dari agama, ya dari jualan agama. Makannya dari agama. Makannya nunggu dikasih orang. Nah ini hati-hati. Kita kalau jadi ustadz, biasanya orang yang kerja itu orang umum, yang bekerja, yang berdagang, ya, yang jualan, itu kan seringkali merasa dirinya itu lebih hina dibanding para ustadz, para kiai, karena tidak ngerti agama. Saya ini tidak ngerti agama. Tapi ternyata kalau cuma orang yang ngerti agama itu ngandalin ibadat tok. Sementara kalau makan nunggu dikasih orang, itu tidak tambah baik. Derajatnya menurut Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu di bawah. Kalah dengan orang yang bekerja. Bahkan meskipun pekerjaannya masih makruh aja, itu saya menangan itu, apalagi jadi guru. Apalagi jadi guru. Guru itu pekerjaan yang halal. Bahkan pekerjaan yang sunnah. Karena Rasulullah itu guru. Rasulullah itu guru. Tapi Rasulullah juga dagang, jangan lupa. Rasulullah juga berdagang. Tapi maka pekerjaan saat ini seperti ini sangat mulia, sangat mulia. Kalau orang kerja makruh saja oleh Syekh Abdul Wahab Sya'roni itu dihargai lebih baik daripada orang ahli ibadah yang makan dari agamanya, nunggu belas kasihan orang lain. Apalagi orang yang kerjanya halal. Intaha. Berhenti sampai di situ penjelasan dari Sayyid Ali Al-Khawwas. Summala yukhfa. Kemudian tidak tersembunyi. Annal kasba litakathuri wattafakhuri madmumun syar'an. Summala yukhfa, kemudian tidak tersembunyi. Apa yang tidak tersembunyi? Annal kasba, sesungguhnya kerja. Niatnya litakatsuri, untuk berbanyak-banyak. Orang yang bekerja, niatnya untuk memperbanyak harta. Wattafakhuri,
niatnya untuk bersombong-sombong. Kalau orang kerja, niatnya banyak-banyakan harta, niatnya sombong-sombongan, gaya-gayaan tok. Madhmumun syara'an, maka itu secara syariat hina. Jadi orang yang hidupnya cuma numpuk-numpuk kekayaan, orang yang hartanya dipakai untuk sombong-sombongan tok, itu tercela secara syariat. Tercela secara syariat. Maka kalau jenengan beli rumah lagi, itu harus jelas niatnya. Niatnya apa itu? Kok rumahnya 2? Ya saya biar rumahnya tambah luas saja. Wah itu repot jawabnya di akhirat. Nah ini agak jelas, kasihan. Ya suara saya terlalu ya sudah begini adanya. Ya, jadi tadi diulangi ya. Orang yang bekerja, meskipun pekerjaannya itu makruh, itu tetap dianggap lebih mulia dari orang yang cuma ibadah. Cuma makannya nunggu dikasih orang. Nunggu dikasih orang. Itu enggak tambah benar. Enggak tambah benar. Nah, orang umum pasti nganggap orang yang ahli ibadah itu pasti yang terbaik. Orang ahli ibadah pasti terbaik. Oh ternyata enggak. Kalah dengan orang yang bekerja dengan makruh sekalipun, apalagi kerjanya halal. Tapi memang enggak tersembunyi bahwa kerja yang tujuannya untuk memperbanyak harta dan untuk kesombongan, ya, untuk menjadi orang yang sombong, madhmumun syar'an, itu tercela secara syariat. Wafil hadis, di dalam hadis Rasulullah bersabda, man talaba ad-dunya halalan mukathiran mufakhiran laqiyallaha ta'ala, itu bisa hu bisa ha, laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Man talaba, barang siapa mencari ad-dunya, dunia, halalan secara halal. Kalau ada orang nyari dunianya halal, tidak makruh, tidak nyuri, halal, nyari rizkinya halal. Cuma kata Rasulullah, mukathiron, niatnya supaya jadi orang yang banyak hartanya. Wa mufakhiran, niatnya supaya bisa bangga dan gaya. Laqiyallaha, maka orang itu besok ketemu Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, wa huwa alaihi ghadban, Allah marah pada orang itu besok, marah besar. Ghadab itu marah, ghadban marah besar. Kalau ada orang di dunia ini nyari harta cuma untuk sombong-sombongan, cuma untuk lifestyle, kata anak sekarang, cuma untuk lifestyle, untuk gaya-gayaan, besok ketemu Gusti Allah marah besar, marah besar. Maka ya, seperti beliau yang mendirikan Sutono Mantufani ini benar, punya tanah, terus punya harta, dipakai untuk bangun pendidikan. Itu jadi amal jariah yang sudah ngalir. Sedekahnya saja sudah jariah, ilmu yang berkembang itu jariah, terus. Nah itu hebat. Saya kadang-kadang iri Pak pada orang kaya itu. Kita jungkir balik sholat, sampean sholat kuat sehari 300 rakaat kuat, nggak kuat. Orang kaya bangun masjid sekali Jumatan
Berapa itu orang? Sekali Jumatan bisa 400 orang, bisa 500 orang. Dia satu kali Jumat saja sudah dapat 400, 500 pahala. Nah kalau tiap 5 waktu, berapa kali orang sholat di masjid itu? Dapat terus dia. Saya bisa bayangin. Jadi kadang-kadang kita itu mandang orang kaya itu apa? Betulnya, kayaknya orang yang miskin itu lebih tinggi derajatnya. Nanti dulu, kalau orang kayanya itu dermawan, ahli berjuang di jalan Allah, waduh Pak, susah kita ngalahin orang gitu. Makanya Rasul pun menantunya Sayyidina Utsman konglomerat. Karena orang kaya yang baik itu susah dikejar oleh orang miskin. Dia bisa apa saja. Bisa melakukan kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang nggak punya. Jadi milih mana? Milih miskin taat atau menjadi orang kaya yang taat? Semoga sampean seneng yang mana. Tapi saya tahu jawabannya. Saya udah tahu jawabannya. Model-model kita ini tidak ada yang kuat miskin. Ya mudah-mudahan Allah mencukupkan kepentingan kebutuhan dengan semuanya. Wa kana al-imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul. Adapun Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati Imam Syafi'i. Allah taala mahmur, Allah yaqul, Imam Syafi'i mengatakan, talaba talbuz ziyadati minal halali uqubatun ibtalallahu biha ahlat taubati di mungkin dicetakan yang lain ini ahlat tauhidi di jenengan tauhid yang lebih tepat ahlut tauhidi. Wa kana al-imam Asy-Syafi'i. Adapun ini pentingnya kitab itu punya banyak ini ya gini nih. Kadang-kadang terbitan itu tidak sama. Kadang-kadang ada yang kalau kita mengerti makna, kita bisa ngecek dari maknanya, kok nggak tepat. Kalau ahli taubat kok nggak pas. Tapi kalau ahli tauhid pas. Imam Syafi'i mengatakan mencari dunia, mencari tambahan dunia, nyari tambahan dari yang halal itu adalah hukuman atau adab yang Allah timpakan atau Allah ujikan. Balak itu artinya ujian. Yang Allah ujikan biha dengan ziyadah tadi. Siapa yang diuji dengan hartanya terus bertambah itu? Ahlat tauhid, orang ahli tauhid. Para alim ulama itu mengatakan kalau orang itu sudah serius kepada Allah. Dulu Mbak Yai saya, Mbak Sidik, itu pesan. Orang itu kalau sudah baiat thariqah, sungguh-sungguh baiatnya, itu ada yang diuji tambah kaya. Hartanya tambah banyak, usahanya tambah sukses, terus. Itu ya ujian. Tapi ada yang diuji oleh Allah tambah miskin. Usahanya bangkrut, ini repot. Ya. Tapi ujian semua. Ya. Mau berkurang ya ujian, mau tambah ya ujian.
Mau tambah ujian, kurang ya ujian. Tapi kalau ada orang ahli tauhid kok nyari tambahan terus, itu ujian dari Allah untuk orang ahli tauhid. Ujian hatinya belok enggak, ya, hatinya belok enggak. Kita ini ketika kita dalam keadaan sederhana, ya, makan secukupnya, itu biasanya suruh khusyuk sholat itu lebih gampang. Karena memang hidupnya penuh penderitaan. Jadi kalau disuruh mengeluh ke Allah itu langsung nyambung. Begitu doa Bismillahirrahmanirrahim itu nyambung. Ya Allah, yang maha pengasih penyayang. Kenapa kita enak mengucapkan Allah maha pengasih penyayang? Karena kita lagi butuh disayang. Gitu loh ya, lagi butuh disayang. Jadi enak hatinya. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Raja di hari kemudian. Mantep kita. Kenapa mantep? Soalnya kita capek hidup di dunia dibohongin orang terus. Usaha ini tidak sukses, usaha ini tidak sukses. Cita-citanya di akhirat, tapi besok biar dimuliakan Allah. Jadi enak ngomong Maliki Yaumiddin. Apalagi ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurna hatinya. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Soalnya udah minta tolong kemana-mana nggak ada orang gubris itu ya. Udah pakai ini pakai itu, doa ini doa itu ya tetap macet usahanya. Ini itu macet. Akhirnya iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah. Terus cerita Pak Sodik, ternyata jawabannya gak manjur gitu ya. Sudah tanya ini gak bisa menyelesaikan, ya tetap begini-begini saja. Akhirnya ketika mengucapkan kepada ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, itu mantep banget. Apalagi wa iyyaka nasta'in. Waduh, hanya kepadamu minta tolong itu. Tapi kalau orang lagi banyak uang, hidupnya lagi enak, istrinya membahagiakan, anak baik-baik, itu ngomong iya karena butuh, iya karena nasta'in itu ampleng-ampleng. Dia tidak terlalu butuh dibantu kok. Nah ini bahayanya. Nah yang bisa, maksudnya yang bisa itu mbok kita dalam keadaan cukup. Tetap perasaan sebagai orang yang nggak punya itu nggak boleh bergeser. Hati kita ini tetap hatinya orang yang terus butuh ke Allah. Nah itu yang namanya fakir. Fakir. Sehingga kekayaan itu ditumpuk kayak apa oleh Allah, ya enggak ngerubah sama sekali. Ya enggak sombong, ya enggak berubah, ya biasa, enggak kelihatan macam-macam. Karena itu para sahabat dulu itu kalau sudah kumpul dengan pembantunya di kebun kurmanya, itu susah dibedakan mana tuan, mana pembantu. Kenapa? Ya karena memang biasa sahabat tidak pernah mikir dunia itu kemudian harus dibedakan. Saya kadang-kadang itu tidak tega lihat apa namanya suster ya, yang pakai seragam putih terus kemana-mana pakai seragam putih. Saya kasihan, kasihan. Ya itu etika profesi terserah lah. Tapi kalau menurut saya itu mbok ya orang itu jangan terlalu ditampakkan identitas kemiskinannya. Bareng orang kaya terus dia kasihan. Kasihan. Ya sewajarnya. Dia juga manusia, dia makhluk Allah. Ya, dia cuma perjalanan takdir membuat dia semacam itu. Ya biasa saja. Ya, kita tidak tahu cerita kehidupan bisa berbalik. Bisa berbalik. Sehingga orang harus bisa tetap
menunjukkan egaliternya, musawanya, tidak boleh merasa tinggi. Itu. Fa'lam dzalika, ketahuilah dzalika yang demikian. Wajahid nafsaka, perangilah nafsumu, ai khawatiraha, yakni maksudnya adalah bisikan-bisikannya, bisyar'i, sesuai aturan agama di dalam syarak. Nah, bahasan tentang kerja sudah selesai, kita masuk ke bahasan mujahadah, perang melawan nafsu. Kata mujahadah itu satu akar dengan kata jihad. Memang dari kata jahadah, yujahidu mujahadatan. Jadi mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh untuk mengalahkan nafsu. Mengalahkan nafsu. Kata jihad dipakai untuk nafsu itu karena memang perang melawan nafsu itu tidak ringan, Pak. Tidak ringan. Malah Rasul menyebut roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadil nafsi, jihadul akbar. Kita pulang dari perang yang ringan, perang melawan nafsu, itulah perang yang paling besar. Perang yang hari ini, sekarang ini, kita membuktikan ini. Kita menyaksikan ini. Orang itu kalau hidupnya hanya fokus mengalahkan orang lain, dia bisa menang melawan siapapun. Tapi akhirnya dia akan roboh oleh keangkuhannya sendiri, kesombongannya sendiri, oleh nafsunya sendiri. Kalau orang itu sibuk mencapai puncak kejayaan dan kekuasaannya, tapi dia lupa mengalahkan dirinya sendiri, dia akan dikalahkan oleh nafsunya sendiri. Nah, sekarang lagi rame kasusnya. Lagi rame. Apa yang membuat kok sampai berani tega bunuh orang? Padahal kalau dilihat jabatan sudah tinggi. Ya pasti ini pendidikan terhadap nafsu gak jalan. Gak jalan. Kalau bahasa saya, ini remnya dol. Remnya gak pakem. Apa kalau ngelihat mobil, bodinya bagus banget. Bodinya bagus. Mesinnya bagus. Kecepatannya bisa tinggi. Tapi tidak ada remnya. Siapa mau naik? Ya siap-siap aja. Kapan waktu nabrak pasti. Nah ini. Ya sebegini ini orang kalau nggak belajar ngerem itu begini. Nggak belajar ngerem itu begini. Orang kalau nggak berlatih nahan nafsu. Nah, perang melawan nafsu itu kan nahan. Nafsu mau diperangi diapakan, mau dibunuh bagaimana diri kita sendiri. Perang melawan nafsu itu enggak kemudian kita enggak punya nafsu sama sekali, bukan begitu. La rohbaniyata fil Islam. Islam ini enggak ada kerahiban. Kita ini agama yang tidak melarang kawin. Enggak, kita enggak dilarang, boleh nikah, boleh. Boleh. Kita juga enggak disuruh enggak makan berhari-hari, enggak. Nah, kalau harus puasa pun kita ini dalam standar yang wajar kok. Maghrib, subuh, maghrib kita buka. Masih dalam toleransi yang wajar. Toleransi yang wajar. Islam ini mengukur bahwa kita ini punya
unsur-unsur yang harus dipenuhi secara manusia. Karena itu kita diberi syahwat oleh Allah dan diberi ghadab. Nafsu itu dua. Indikasi nafsu itu dua. Aspek nafsu itu dua. Satu, nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu keinginan. Nanti kalau ditambahi hawa, hasrat. Hawa nafsu syahwat berarti hasrat keinginan. Kapan hasrat keinginan Bapak muncul? Kapan hasrat keinginan Ibu muncul? Kalau ketemu 3 objek. Yang pertama, makanan. Kita kalau ketemu makanan yang enak, yang kita senang, wah, hasrat bangkit. Bangkit. Coba kalau kita ingat waktu mondok, waktu kita masih kecil, kalau ada prasmanan makanan enak-enak, wah, enggak ingat kita ada kawan yang belum makan, enggak urusan. Yang penting makan, enggak peduli orang lain gitu loh ya. Maka nafsu yang enggak terkendali dalam makanan kelihatan dalam sifat tamak, rakus. Ngambilnya saja sudah kayak gunung Semeru. Ngambil nasinya gunung Semeru. Ikan semua dipasang. Waduh kayak apa. Begitu makan juga tidak bisa habisin. Itu aja sambil makan masih ngelirik. Ya begini ini memang. Dan tidak ada orang yang terlahir terus melihat makanan tidak kepingin. Tidak ada. Termasuk yang ngomong. Ya sama, saya juga begitu. Dulu juga rakus. Sama. Kata Imam Ghazali, nafsu syahwat kita ini, kalau nggak dididik, sifat aslinya, rakus, tamak, tidak tahu batas. Siapapun yang nggak dididik, nafsunya tidak biasa dilatih, ditahan, dimujahadahkan, maka dia tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Meskipun doktor, meskipun profesor, meskipun jenderal, tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Meskipun pakai jubah, meskipun pakai dasi, meskipun pakai jas, tetap rakus, tamak, tidak tahu batas. Oh ini. Cuma kalau orang bodoh tamak, paling banter dia cuma bawa nasi banyak berapa sih, 3 piring, 4 piring. Kalau orang pinter tomak, waduh Pak, jalan tol yang diambil, ya. Macam-macam. Ya Allah. Coba, kok perasaan saya itu mikir, ya, saya ini tidak ngerti ekonomi, cuma saya mikir, kok yang namanya BUMN milik negara ini tidak pernah dengar untung. Yo listriknya, ndak teleponnya, ndak merugi gitu. Baru sekarang mulai ditata lagi, lumayan Pak Menterinya agak seriusan. Bayangkan Garuda rugi, kayaknya saya orang bodoh aja. Nah, masuk akal kalau kita terbang Garuda itu penuh terus. Gimana kok bisa kolab, hampir kolab. Ya ini persoalannya, tidak ada seleksi nafsu. Ayo, untuk bisa jadi pejabat-pejabat tesnya, tidak ada tes nafsu. Kalau saya suruh ngetes, tidak pakai soal saya. Tak kasih makanan enak-enak, dari pagi tidak tak kasih makan. Lihat aja, yang paling rakus siapa. Nah itu nomor belakang dia. Yang walaupun dia lapar tetap bisa mendahulukan orang lain. Nah itu tak pilih.
Ya, karena nanti kalau dia jadi pejabat, dia akan mengatakan, tidak penting saya, yang penting warga saya kenyang dulu. Dia bisa begitu. Tapi kalau dia belum siapa-siapa, dia udah makan duluan, bahaya ini. Nanti begitu jabat dia langsung, tempat duduk saya ganti, mobil saya ganti, ini ganti. Enak dulu dia, orang lain dah urusan. Begini ini banyak atau banyak? Tidak ada pilihan sedikit, karena memang banyak. Mentalnya begini, kenapa? Ya memang nggak pernah dididik nafsu. Mbok siapapun begini, kalau nggak dididik nafsunya, siapapun. Mau anaknya siapa ya begini, mau anaknya siapa begini. Ya ini nafsu. Syahwat itu begitu. Maka kalau saya ngetes, tak cari orang-orang yang non-muslim. Kalau muslim kan busana muslimah. Busana muslimah, ruwet. Carikan yang non-muslim. Yang bajunya, pakai baju adiknya. Udah kekecilan, ketat, suruh jalan di depannya. Ngelirik gak dia? Ya, ayo, tak bawa ke Bali, tak bawa ke luar negeri, tak yang orangnya cantik-cantik, yang bajunya gak benar. Ayo. Terus biarin, kita lihat. Kalau dia ngelirik-ngelirik, jelalatan, tak coret. Gak usah jadi menteri, gak usah jadi DPR, gak usah jadi ini. Ini orang remnya dol. Remnya dol. Ayo taruhan, pegang jabatan. Tak bingung ngelirik-ngelirik. Terus bingung buka cabang. Baru gaji naik sedikit, baru dapat sertifikasi, bingung. Buka cabang sana. Mosok hasil penelitian itu antara tunjangan sertifikasi dan perceraian itu berbanding lurus. Kan kacau ini. Kok tidak membuat rumah tangga tambah tentrem, kok malah tambah urak gitu loh ya. Uangnya tambah malah tidak dikasihkan istrinya, nyari yang kedua. Gak sehat ini. Ini nafsu-nafsu yang nggak kedidik ini begini. Siapapun Pak, siapapun. Sudah kiai tidak siapa. Pokoknya kalau dia tidak latihan benar. Tapi kalau kiai zaman dulu, jadi kiai itu nempa nafsu. Tidak cuma beli baju takwa, manjangin jenggot, tidak cuma begitu. Dia latihan. Puasanya dilatih, bangun malamnya dilatih, wiritannya dilatih. Memang dilatih untuk tahan. Ayo, temennya makan, kamu tidak makan. Kuat tidak? Temennya main, kamu dilarang main. Kuat tidak? Kalau orang sudah terbiasa kuat nahan, nanti kalau dia jadi kiai, uang itu datang sendiri. Tidak ada pertanggungjawaban. Kalau orang ini tidak adil pada dirinya sendiri, tidak tahu halal haram, rusak itu nanti. Tapi kalau di sininya sudah kuat, aman Bu, tidak akan masuk spek-serpo. Kenapa? Di sini sudah kuat. Itu cara Islam didik orang ini begini. Tidak pakai KPK, tapi nafsunya ditekuk dulu. Bahwa ada KPK, nafsunya tidak ditekuk. Capek KPK-nya. Nangkepin orang terus, yang kuat nangkep. Ditangkep, masuk penjara. Gantinya, yang 11-12, tangkep lagi, muncul lagi. Tetap begitu, capek. Capek. Sama, saya bilang ke teman-teman BNPT, capek juga saya ketemu teroris-teroris yang baru-baru terus. Kemarin udah lulus, datang lagi masuk, datang lagi masuk. Ini mbok ustadznya yang kurang ajar itu ditangkap. Karena yang ditangkap itu kan anak buahnya. Itu loh ustadznya yang tukang nyuci otak orang sampai bisa menjadi radikal, intoleransi. Itu tangkap. Kalau itu nggak ditangkap, memang repot. Soalnya kalau nggak cukup bukti dan ini susah. Ini repotnya Indonesia ini kalau gitu. Ya wes repot. Jadi itu nafsu. Nah kita ini bertaruh untuk mengalahkan nafsu kita ini. Ini wajib jenengan saya ini. Dan kita sebagai guru itu harus ngelatih anak-anak di sini. Kenapa pondok pesantren itu tidak bisa dikalahkan oleh sistem pendidikan modern apapun? Ayo taruhan sama saya. Tidak akan bisa. Karena di pondok ada pendidikan nafsu secara serius. Di sekolah enggak. Di sekolah enggak. Di pondok itu kita dilatih untuk enggak ngamukan, enggak emosian.
Barang hilang terus ya sabar, sandar hilang terus ya sabar. Ya pertama ya jengkel, tapi terus beli lagi hilang lagi, ya jengkel, 3 kali hilang lagi. Lama-lama bosen jengkel, terus jengkel ya hilang, nggak jengkel ya hilang. Ya wis lah, gitu. Anak saya mondok tak tanya, barangmu hilang terus le, ya biasa, ya wis ya gitu itu. Ya segitu itu. Gitu loh ya. Wah, anak-anak macam-macam kumpul dengan yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya biasa mengendalikan nafsu, biasa berbagi. Mana ada di pondok orang dapat makanan tidak mikir kawan. Ingin dikerjai apa? Makanannya disimpan. Semua tidak dikasih. Dicari minyak tanah di sekalian tidak bisa dimakan. Dan begitu. Di pondok itu jiwa berbagi itu dibangun. Sehingga orang itu tidak ada kemilikan pada diri, tidak ada. Di pondok itu diajari sederhana, tidak sombong. Dulu ya. Makan di atas tanah. Jadi anak pondok itu dan nikmat. Tidak ada gengsi-gengsian, tidak ada. Sampai jadi ustadz, jadi kiai segitu. Kenapa? Wis kadung kebiasaan gitu loh. Ya sudah, susah lepas. Ayo coba kalau orang-orang bener santri itu disuruh makan di mana bisa. Suruh hidup bagaimana saja bisa. Suruh tidur di mana saja bisa. Gitu loh ya. Kiai itu bisa hidup tanpa apapun. Nah, orang alim itu bisa tanpa apapun tetap bisa senyum. Nah, kalau orang yang enggak alim, kalau enggak ada makanan enak bisa senyum. Makanan enak aja sih merengut, enakan yang di sana. Ojek repot deh. Mau senyum aja repot. Senyum aja repot. Mau bahagia cek susahnya orang kaya itu, Bu. Susah bahagia itu. Coba, bahagianya nunggu Sabtu sama Minggu. Senin, Selasa, Rabu nggak bisa bahagia. Kalau sudah Minggu, Sabtu, seneng sudah, mau tamasya. Tapi bahagianya mau diajak ke Ancol, bosen. Nggak seneng, Ancol itu sudah nggak membahagiakan. Mau diajak kemana? Ke puncak, nggak seneng. Itu repotnya kan? Diajak kemana? Ke Dieng, sudah. Ke Bromo, pernah. Ke Bali, bolak-balik. Ke Labuan Bajo, sudah. Kemana? Nyari ke sana, ke Laut Antartika. Sekalian beku di sana. Cek repotnya, mau seneng itu repot. Lu kelihatannya gaya. Mobil bagus, uang banyak. Tapi mau seneng, susah. Memang susah. Coba kalau kita tidak punya apa-apa. Bisa makan, ada ikan. Senang. Bareng anak istri senang. Lihat anak-anak makan senang. Cukup. Apalagi kalau sudah ngerti zikir, sudah ikut thariqah, sudah tahu rasanya la ilaha illallah. Nggak repot. Hidup kok susahnya. Covid gak selesai-selesai. Wis, gak ada kegiatan, pas nilai sudah selesai semuanya, mumpung bisa sholat duha, gelar sajadah, sholat Allah. Selesai sholat, zikir, niat doakan anak cucu semua murid-murid. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nur Allah turun, rahmat Allah turun, hatinya tenang. Coba, memang yang bisa membuat tenang itu apa? Dikira perempuan muda. Tak tambah tenang itu keluarganya. Yang buat tenang itu zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tenang hatinya. Tapi ya saya ngaji begini kalau anak muda ya susah. Nanti aja kalau udah tua baru sampean percaya. Iya ya gitu. Kalau saya muda ya ruwet. Tapi anak muda yang alim ya enggak. Nah itu nafsu. Jadi nafsu ini dilawan. Di Islam cara menundukkan nafsu itu banyak. Nanti ini tidak bisa saya urai secara detail. Cuma saya tunjukkan saja bahwa semua ibadah itu punya efek melemahkan nafsu. Melemahkan nafsu itu bukan berarti nafsunya jadi lemah, bukan. Marah semua nanti istri-istri, bukan begitu.
melemahkan nafsu itu tahu batas. Saya paling gampang mengibaratkan orang kalau alim itu seperti mobil balap F1 yang bagus. Walau dipacu kecepatan tinggi, kenceng tidak ada bunyinya, tapi kalau ngerem ya pakem. Rem pakem, gas kenceng. Itu orang alim. Orang alim kalau sudah diajak ibadah, kalah. Kalau sudah duduk zikir, kalah. Kalau sudah niat berjuang untuk umat, kalah. Sampai coba lihat kiai-kiai itu. Tidak ada kiai yang pikirannya kecil, Pak. Semua kiai-kiai yang beneran itu pikirannya gede-gede. Oh, pondok besar, sana sini, luas. Tidak ada pikirannya kecil. Aduh, itu namanya gasnya kenceng. Gasnya pol. Tapi remnya ya pakem. Remnya pakem meskipun ditawari sana sini. Buka cabang, enggak. Cukup satu. Begitu. Pakem. Pakem. Nah itu nafsu. Ibadah bisa begitu. Cuma kalau jenengan nanya saya gini. Katanya sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok banyak tuh anak-anak sholat semuanya masih tawuran. Kok banyak tuh orang-orang rajin sholat ternyata rajin korupsi. Kok STMJ sholat terus maksiat jalan. Ini jawabannya mereka ini belum sholat yang hakiki. Ya sholat tapi sholat-sholatan. Sholat-sholatan itu sebenarnya ya enggak sholat. Itu baru seperti sholat. Kalau orang itu bisa memenuhi syarat dohir batinnya sholat dengan benar, tidak mungkin orang itu bisa melakukan maksiat. Bapak nggak usah, jenengan nggak usah sholat sampai selesai. Cukup berhenti sampai di inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba kalau jenengan ngomong ke perempuan dulu, ngomong begini, sesungguhnya hidupku, matiku hanya untukmu. Ya. Sudah ngomong begini, berani ngelirik perempuan lain? Kurang ajar sampai. Ayo. Cukup omong ini tok, sampai sudah tidak bisa ngelihat yang lain. Sampai tidak bisa untuk tidak setia. Kalimat sesungguhnya hidupku, matiku hanya untukmu ini udah ngikat. Loh sampai ini sumpah setiap saat ke Allah, setiap 5 waktu. Kita sumpah ke Allah, ya Allah sesungguhnya hidupku, ibadahku, matiku hanya untukmu ya Allah. Di belakang malah ikut aturan setan. Wah, ya, dia tidak pegang kalimat. Berarti tadi itu dia tidak sumpah. Berarti tadi itu ngelamun. Ngomong tapi nggak dipikir, ngomong nggak dirasakan. Berarti orang sholat yang begini ini sholat atau yang ngelamun sih ya? Ya sih ngelamun. Ya tapi tetap lebih baik daripada enggak. Sholat dengan lalai tetap lebih baik daripada enggak. Cuma kalau jenengan mau nanya, mana buktinya ibadah itu bisa mempengaruhi orang untuk selalu baik dan meninggalkan yang haram, maka saya tuntut sholatnya benahi dohiran wa batinan. Kalau orang itu sholatnya benar-benar dicukupi rukun syarat dohir batinnya, tidak bisa orang kemudian tidak ngelihat maksiat itu tidak bisa. Sampai assalamualaikum, assalamualaikum dari sholat yang begini ini sudah tidak tertarik dengan maksiat. Dirubah oleh Allah batin jenengan. Tidak lagi melihat senang dengan perbuatan yang bertolak belakang dari agama. Itu tidak senang, jadi muak. Dan jadi senang pada yang diridhoi Allah. Konstruk batinnya dirubah. Loh kalau begitu terus jenengan mau berbuat maksiat, wong lihat aja udah tidak senang kok.
Nggak bisa, maka kemudian benar sholat itu bisa nahan orang, bisa nyegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Zikir juga begitu, ayat Quran juga begitu. Cuma banyaknya orang itu ngafalin ayatnya, tapi nggak disadari, nggak dimengerti. Itu kayak orang begini, di kamar mandi itu ada tulisan, toilet untuk perempuan. Dihafalkan, toilet untuk perempuan, toilet untuk perempuan, toilet untuk perempuan. Apal, tapi giliran masuk, dia masuk ke toiletnya perempuan. An-nadhafatu minal iman, an-nadhafatu minal iman. Giliran minum, wah, saya enaknya. Ayat Quran dihafalin semuanya. Setelah itu kelakuannya, nggak ada yang ngamalkan Quran. Coba. Lebih greget nih lihat orang begini. Oh, maka ya ini akhir zaman. Itu ibadah yang benar bisa meredam nafsu. Yang bisa meredam nafsu juga lapar. Nanti ini dijelaskan lapar itu gimana efeknya meredam nafsu. Termasuk bangun malam, sholat malam, itu meredam nafsu. Ini termasuk tidak banyak ngomong, meredam nafsu. Tapi meredam nafsu di sini, ay khawatiroha, yang dikendalikan itu khawatirnya dulu. Khawatir itu khotir. Nah, jamak dari khotir itu khawatir. Kita ngertinya khawatir. Aku khawatir. Khawatir kita jadi ragu-ragu. Khawatir. Padahal khawatir itu artinya lintasan-lintasan hati. Coba jenengan diem. Dirasakan. Kan di hati itu ada yang melintas-lintas. Ada bisikan-bisikan. Ada bisikan-bisikan. Kalau kita pikir itu bisikannya itu ada dua. Ikut ngaji, jangan, enggak usah ngaji. Kalau ngaji tadi itu ada dua bisikan. Ngaji ya, enggak. Salahnya jadwalnya dirubah. Jadi setiap ada kebaikan itu pikiran kita begitu. Ada yang dorong nyuruh, ada yang ngelarang. Sama ketika ada bisikan buruk, pasti ada yang nahan. Jangan. Kata Imam Ghazali, kalau melihat nilai dari bisikan di dalam hati kita ini ada dua, ini sumbernya pasti beda. Kalau sumbernya sama, tidak mungkin bertabrakan. Satunya nyuruh, satunya ngelarang. Satunya nyuruh, satunya ngelarang. Satunya nyuruh, satunya ngelarang. Ini berarti ada dua ini sumbernya ini. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis fil qalbi lammatani lammatun minal malak i'adu bil khair wa tasdiqum bil haq fama wajada dzalik falyahmadillah wa lammatun min adu i'adu misdar wa taqdirun bil haq wa wajada dzalik falyasta'id billah summa tala qawluhu ta'ala a'udzu bisyaitonir rajim asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsha. Di dalam hati itu ada dua pembisik, dua langkah. Yang pertama itu langkah dari malaikat. Bisikan malaikat. Cirinya bisikan malaikat itu disebut ilham. Jadi tidak usah nyari-nyari ilham lagi. Ilham udah pulang. Wah, ada orang pergi ke gua, pergi ke gunung. Mau nyari ilham. Ilham itu setiap saat dapat. Ilham itu ide baik yang ada di dalam diri kita. Apa cirinya kata Rasulullah? Cirinya i'adu bil khair. Janjinya kalau jenengan mikir terusannya ini bakal bagaimana? Pasti baik. Ujungnya baik. Terus watasdiqum bil haq. Dilihat dari standar kebenaran baik buruk cocok. Kalau ada ide seperti ini, yakinlah itu ilham malaikat. Malaikat lagi bimbing Bapak Ibu untuk terus lurus jalan hidupnya di jalan Allah.
Jadi sekarang ngerti kita bagaimana Allah memimpin orang mukmin dengan cara dihadirkan malaikat di dalam hatinya untuk membisikkan yang baik sehingga pikiran orang itu baik terus dan dia selalu berpihak pada kebaikan, akhirnya dia jadi orang baik. Begitu. Kalau ada keburukan muncul, langsung ditolak. Jadilah dia orang baik. Baik itu dimulai dari hati, dari khawatir, dari bisikan. Gagal orang membaca bisikan hatinya, maka semua kebaikan dohir itu kamuflase, tipu-tipu. Gitu ya. Maka kata Imam Ghazali, memperbaiki diri itu harus dimulai dari membaca bisikan hati. Walammatum min adu. Kalau ketemu ini baca alhamdulillah kata Rasulullah. Kalau ketemu ilham. Kalau langkah yang dari musuh setan. I'adum bisyarr wa takdzibum bil haq. Janjinya buruk terus. Ujungnya buruk. Wa takdzibum bil haq dan mendustai kebenaran. Coba. Ide membunuh ajudannya. Itu kalau orang mau mikir, ujungnya bakal baik atau bakal buruk. Oh gendeng yang ngerti, gitu loh ya. Nggak usah sekolah di Mantovani itu. Orang nggak sekolah harusnya bisa. Ini bakal buruk. Cuma orang kejebak logika pendek. Setan itu selalu bermain dalam logika pendek. Orang kalau makanya cara memecah tipu daya setan itu jenengan tahan, pikirkan. Ini kalau ada perbuatan, jenengan bingung, ini saja nih, tekan setan apa tekan malaikat. Diam aja dulu. Diam, jangan bilang iya, jangan bilang tidak. Diam, pikirkan. Pikirkan, ini kalau saya lakukan terusannya bakal baik enggak? Terusannya itu kapan? 5 tahun, 10 tahun, terus sampai selamanya. Sampai selamanya. Wah ini, aku bisa saja selama kerja sini tidak ketahuan. Tapi setelah aku tidak di sini bisa diaudit, terbongkar semua. Oh, berarti setan itu jangan diteruskan udah perbuatan begitu itu. Setan ini. Maka setan itu ujungnya pasti buruk. Kalau ketemu ini suruh isti'adah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma bisikan dari setan itu meskipun ujungnya buruk, bertentangan dengan kebenaran Quran hadis, dia selalu dibungkus oleh kesenangan. Loh itu yang bikin orang ketipu. Meskipun jalan menuju Allah itu jelas, sesuai dengan kebenaran, ujungnya pasti baik, tapi dibungkus dengan kemalasan. Ujibatin naru bil makarih, wa ujibatin nar bisyahawat. Neraka itu ditutupi oleh kemalasan. Surga kebalik. Neraka itu ditutupi oleh hasrat keinginan, menarik, menyenangkan. Sedangkan jalan menuju ke surga itu diliputi kemalasan. Tidak ada Pak. Orang itu tiba-tiba diajari sholat tahajud terus nggak males langsung sholat tahajud. Tidak ada. Wali awalnya ya males. Tidak ada orang diberitahu Senin Kamis itu ya sunnah puasa. Begitu dengar langsung seneng, besok langsung tidak ada. Ya males, semua orang males. Tidak ada orang diajari sodako terus uang langsung bagi-bagi uang. Tidak ada, semua ya males. Semua kebaikan itu bungkusnya males. Hanya orang yang mau nabrak males yang ketemu nikmat. Siapa yang bisa merasakan nikmatnya sholat malam? Orang yang sudah selesai merobohkan kemalasannya. Tidak, saya mau bangun malam, saya mau sholat malam. Dilawan. Nah, kalau sudah begini roboh, maka dia hilang malas. Bangun dia. Siapa yang bisa mengalahkan istiqomah
bisa istiqomah, tobat, istiqomah, zikir, ya orang yang bisa mengalahkan malesnya itu. Maka orang yang bisa mengalahkan tidak menyenangkan malasnya itu, nah itu pasti sampai ke jalan surga. Tapi jalan menuju neraka itu diliputi seneng-seneng. Coba ngaji. Susah nyari orang tertarik itu. Kalau kiainya, ustadznya murni ngaji. Tapi kalau ustadznya itu semi pelawak, itu rame sudah. Ustadz plus pelawak. Apalagi ustadznya semi artis. Itu gampang. Sehingga biasanya pengurus-pengurus pengajian kalau kepingin mau mengadakan pengajian yang nanti audiensnya banyak, digabung Pak, ngundang kiai plus dangdutan, rame. Kenapa? Dangdutan itu narik nafsu. Orang yang kenikmatan nafsu bisa menikmati nafsu, itu ombyokan. Banyak banget. Semua orang bisa ketarik nafsunya. Tapi kalau orang bisa menikmati akal, itu tidak banyak. Ayo ada seminar yang main akal. Ini orang-orang yang pintar yang bisa seneng. Yang tidak pintar, jadi ngeluh aku ngurungokno pusing. Apalagi ada acara yang gerakkan hati. Ya orang-orang yang punya hati yang ketarik, yang tidak punya hati tidak ketarik. Aku ngaji dulu, tambah tidak bisa dagang aku, tidak bisa nipu orang aku. Aku ngaji, tambah tidak bisa ngelirik. Itu lucu kadang-kadang mahasiswa. Ada yang ngomong begini, sebenarnya pingin ngaji di tempat Pak Sodik. Nah, terus apa? Nanti kalau sudah ngaji di situ tidak boleh ngelirik-ngelirik lagi. Kalau begitu sudah tidak bisa jadi anak muda lagi. Proses itu ya. So begini. Qala al-Imam Sahal rahimahullahu taala. Imam Sahal Al-Tustari, semoga Allah merahmati Imam Sahal Al-Tustari. Imam Sahal Al-Tustari ini seorang waliullah sufi besar yang kuat sekali laparnya. Beliau itu makan paling cepat 3 hari sekali. Biasanya makan 7 hari sekali. Jadi ada orang yang makan itu 7 hari sekali. Bahkan dia pernah tidak makan 40 hari. Ya, kuat. Apa kata Imam Sahal? Aswa'ul ma'asi hadithun nafsi wala'alla ghaliban nasi, amalnya la'alla la ya'udduna dzalika dzanban. Maksiat paling buruk itu sebenarnya adalah hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu dialog di dalam diri, bisikan hati. Saya sebenarnya hadisun nafs, ya dialog di dalam diri. Wala'alla ghaliban nas. Biasanya kebanyakan manusia itu la ya'udduna dzalika dzanban. Orang enggak ngitung yang demikian itu sebagai dosa. Orang kan ngitung dosa kalau sudah nempeleng. Kalau masih niat nempeleng kan belum gitu kan. Orang yang niat nempeleng belum. Tapi ini betul memang. Jadi kalau ada orang niat nempeleng itu belum jatuh dosa. Memang betul. Tapi itu bahaya. Kalau orang akhirnya kebanyakan niat buruk itu bahaya. Akhirnya jatuh kepada keburukan benar. Tapi secara hukum fikihnya memang belum dosa orang niat buruk. Tapi kalau niat buruk kemudian batal, malah berpahala. Kalau gitu saya tak niat buruk, terus tak batalin. Semua kerjaan. Mending niat baik. Kalau niat baik juga sudah kehitung pahala.
Wa idza ittaqa al-muridu al-isgha'a ila hadithin nafsi wa kana mulaziman lidzikri ittaqada al-qalbu bi dzikri wa sara al-qalbu sirran mahfudhan. Apabila seorang murid itu takut, ittaqa al-muridu, takut al-isgha'a ila hadisin nafsi. Isgha itu ketarik, ketarik. Kalau dia takut ketarik kepada bisikan nafsu yang tidak baik maksudnya. Wa kana mulaziman lidzikri, padahal dia sudah membiasakan selalu zikiran. Dia sudah membiasakan zikir. Ittaqada al-qalbu, maka hatinya itu harus menyalakan. Kalau ini mau dipakai ittaqada al-qalba bidzikri juga bisa. Maka seseorang itu harus menyalakan hatinya bidzikri dengan zikir. Maksudnya begini, orang itu sudah biasa zikiran, tapi kok sih takut kalau ketarik nafsu, kalau masih cenderung kepada nafsu, ini terus bagaimana caranya? Maka caranya adalah supaya yang zikiran itu hatinya, jangan cuma bibirnya. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya nanti takut ketarik dunia, terus ini. Zikirannya dengan hati. Hatinya aja yang zikir. Atau hatinya Allah, 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 Allah. Ya. Disuruh zikir dengan hati. Nyalakan hati itu dengan zikir. Wasara al-qalbu sirram mahfudan. Maka nanti hati itu akan menjadi sir. Sir itu artinya rahasia. Mahfudun yang terjaga. Rahasia Allah yang terjaga. Wa hunaka yab'udu anhu asyaiton. Di situ nanti setan akan menjauh dari orang itu. Setan akan menjauh dari orang itu. Menjauh kullal bu'ati, menjauh sejauh-jauhnya. Wa yab'udu 'anil 'abdi al-khawatirus syaitaniyah. Dan kalau sudah begitu maka akan menjauh dari hamba apa yang menjauh? Bisikan-bisikan setan. Jadi untuk mengalahkan bisikan setan kita disuruh zikir, di dalam hati itu dinyalakan. Nyalakan hati itu dengan apa? Dengan zikir. Allah, 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 Allah. Di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Zikir. Sampai nanti bisikan setannya hilang. Nah, kalau kepingin tahu sholat khusyuk ya rajin zikiran supaya nanti setannya hilang. Karena yang buat kita tidak khusyuk itu setan ribut terus, kita takbir diingatkan ini, tidak khusyuk kita. Wala yasbiru ma'ahu illa khawatir nafsaniyati yas'a fi qat'iha bi mizanil ilmi. Wala yasira ma'ahu illa khawatir nafsin. Dan tidak tersisa lagi bersama orang itu tidak bisa diartikan jadi. Kalau yasir tidaklah jadi ma'ahu bersama, maksudnya tidak menyertai orang itu lagi. Tidak membersamai orang itu lagi, bisikan setan tadi. Sudah tidak ada bisikan setan, sudah tidak ada bisikan-bisikan yang tidak baik, illa khawatirun nafsani, kecuali bisikan dirinya sendiri, bisikan nafsunya, setannya udah tidak ada.
Yas'a fi qat'iha bimizanil ilmi. Maka orang harus berlaku dalam memotong, mematahkan bisikan tersebut, dipotong bimizanil ilmi dengan timbangan ilmu. Kalau kita sudah rajin zikir, di dalam hati kita rajin zikir Allah, terus setan itu pergi. Kalau bisikan setan itu sudah ada, tinggal bisikan dari nafsu kita sendiri. Bisikan nafsu kita sendiri itu harus dipatahkan dengan ilmu. Ilmu. Kita harus bisa nakar. Jangan, ini tidak benar menurut Quran, tidak benar menurut hadis, tidak benar. Nah begitu. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah yang demikian ini wahai saudaraku. Cekap. Oke. Kalau cekap, ya saya akan akhiri. Saya lupa nggak nanya. Kalau saya nggak nanya bisa terus. Ya, nah, di sana saya lihat jam. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sebentar saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ghadab. Nafsu ghadab, nafsu marah. Jadi nafsu itu kalau bahasa kita hasrat keinginan dan kontrol hasrat keinginan dan emosi kita. Hasrat keinginan tidak boleh kita turuti kecuali yang dibenarkan Quran hadis. Kalau yang dibenarkan Quran hadis, silahkan ibu turuti. Dan itu tidak boleh. Tapi kalau untuk suami, harus terserah, saat cantik-cantiknya. Gitu ya. Endel itu tidak boleh. Endel itu apa? Jawabannya, bahasa Indonesia. Manja itu nggak boleh. Tapi kalau ke suami, wajib. Gitu loh ya. Wajib. Itu beda. Beda. Jadi begitu. Maka yang tidak boleh itu yang bertentangan dengan Quran hadis itu jangan. Kalau sudah Quran hadis membolehkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kemudian daya marah, ngelatih tidak marahan itu berat, tidak gampang. Imam Ghazali ngasih cara paling cepat ngalahkan nafsu syahwat keinginan itu dengan puasa. Karena itu semua ulama-ulama yang alim itu kalau mau mendidik orang yang serius mau ke jalan Allah pasti disuruh puasa. Puasa. Senin Kamis puasa. Senin Kamis puasa. Nanti nambah puasa tengah bulan. Senin Kamis tambah 13, 14, 15. 1 bulan 4 minggu. 1 minggu Senin Kamis 2. 2 kali 4 8. Ditambah ayamul bed 3 11. Nah, sudah mirip, sudah sedikit lagi Daud itu. Kalau Daud itu 30 hari, berarti Daud 15. Kalau ibu puasa Senin Kamis plus tengah bulan, itu sudah hampir sama dengan orang Daud. Kalau ditambah awal bulan, ditambah akhir bulan, sama itu dengan Daud. Pak, saya kalau Daud tak kuat. Saya tak puasa, awal bulan saya puasa, Senin Kamis, tambah tengah bulan, tambah akhir bulan. Itu sama kayak Daud itu sudah. Sampai hitung, sama 15. Daud sehari puasa sehari, tidak puasa sehari, puasa sehari, tidak puasa. Sama. Ya, orang Senin Kamis sama. Loh ini yang ngerti begini, ini orang-orang yang biasa puasa. Kalau nggak biasa nggak ngitung. Kalau nggak gitu. Enak orang puasa itu. Enak orang puasa. Apalagi kita kalau sudah umur di atas 40. Makanan itu sudah tidak lagi berefek baik ke tubuh. Kita sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Tapi kalau anak-anak masih umur di bawah 25 tahun, biarin. Makan banyak, biarin. Dia lagi butuh pertumbuhan.
Ini kalau sudah 40, kayak saya udah 50, macam-macam. Saya makan sehari 2 kali, diterus-teruskan 3 hari aja udah berubah badan. Udah nggak perlu. Sudah harus bisa tahu ukurannya. Jadi nggak bagus. Nah itu jadi stabil nanti, kesehatannya bagus, batinnya juga bagus. Secara ekonomi, ya bagus, enggak. Ekonominya bagus juga. Berarti kan bagus semua. Kesehatan bagus, ekonomi bagus, agamanya bagus. Nah, tidak gelem aja nyapo. Disuruh kecuali kalau memang ini ya, apa ini, ya enggak harus orang puasa semua, ya enggak harus pakai. Kalau misalnya saya enggak kuat, kalau puasa itu enggak kuat, bukan makannya yang enggak kuat, minumnya. Kalau makan gampang, hausnya itu yang enggak kuat. Ya sudah, kalau itu sampai ganti, enggak apa-apa, enggak puasa sunnah, tapi pastikan makanan selalu halal dan pastikan jangan sampai kekenyangan. Nah, kenyangnya batasi sesedikit mungkin. Ya kenyang pas makan siang tok wis. Nanti kalau makan pagi jangan kenyang. Apalagi makan malam jangan kenyang. Kalau bisa jangan kenyang semuanya. Nah, itu bagus, tetap bagus. Mau kesehatan ya bagus, secara agama ya bagus. Karena kalau orang sudah kekenyangan, meskipun kenyang dari barang halal, itu efeknya males. Tidak ada orang kenyang terus rajin sholat. Tidak ada. Ada orang kenyang diajak ngaji terus paling depan. Iya, paling depan ngantuknya, gitu loh ya. Tapi sambo saya juga begitu. Terus memang begini efeknya. Begini efeknya. Maka tidak ada orang alim yang tidak kuat nahan lapar, itu tidak ada. Tidak ada, mau cari, kita cari yang Rasulullah. Sahabat ganjil batu 1, Rasulullah malah 2. Itu kuat. Jadi itu ngalahkan nafsu, ada cara-cara lain. Kemudian kalau ngalahkan ghadab, daya marah, itu gimana ngalahkannya? Kata Imam Ghazali yang paling efektif, kalau kita itu marahan, itu puasa bisu, puasa gak ngomong. Puasa gak ngomong. Ya ndak ngomong berarti ya ndak megang HP. Ndak ngomong tapi gini-gini terus sama aja. Ndak ngomong, ndak ngeliat HP, ndak megang HP. Ayo coba. Libur minggu libur kan, coba minggu gak pegang HP, ndak ngomong. Repot gitu ya. Repot. Nah, kalau ada murid marahan, hukumnya ndak usah dipukul-pukul. Sehari itu dia ndak boleh ngomong. Sehari itu ndak boleh ngomong. Itu lebih efektif. Nggak boleh ngomong ya, belajar ngerem. Nanti dia kalau ngomong, rem lagi, rem lagi. Ini ngelatih ngerem. Maka ada puasa bisu, bahasanya orang santri. Puasa bisu itu latihannya sebenarnya ngerem emosi. Terus nanti ya belajar ditahan. Untuk apa sih marah, apa untungnya. Gitu ya. Ada seorang suami datang ke rumah saya. Terus dia cerita, dia sudah menjatuhkan talak ke istrinya. Karena dia sudah dimarah-marahi istrinya sampai diancam bunuh kalau tidak mentalak istrinya. Istrinya marah hebat. Terus saya tanya, lu kenapa masalahnya? Masalahnya itu gara-gara suaminya membuat istrinya itu jadi marah. Suaminya tidak kerasa sampai piye.
begini ini, ya orang itu harus bisa tahu. Kalau sudah urusan suami istri itu tidak ada menang-menangan. Katanya cinta, cinta egois itu gimana? Saya selalu pesankan ini, kalau sudah sama istri, sama suami, ngalah-ngalah. Tidak usah nyari menang. Kalau kita nyari menang, rusak rumah tangga. Menang memang bapak, tapi rumah tangga rusak. Menang ibu, tapi rumah tangga rusak. Milih mana? Ngalah rumah tangga sakinah, menang rumah tangga rusak. Kecuali kalau urusan syar'i, kalau urusan hak batil yang sudah sangat berat, beda lagi urusan. Tapi kalau bukan urusan dosa besar, urusan ngalah. Kalau urusan-urusan kecil, apalagi ini urusan-urusan mubah, ngalah. Menang ngelawan orang yang kita cintai. Untungnya apa? Alhamdulillah aku menang sama istriku. Istriku, kamu cinta? Cinta. Jadi kamu menang terhadap orang yang kamu cintai. Banggai opo. Nah, terus kalah dengan orang yang kita sayangi. Ruginya apa? Ayo sampean ngalah. Terus yang menang siapa? Orang yang sampean sayangi. Lalu terus rugi opo? Kan gak ada ruginya. Kecuali kita ketipu setan. Belajar sabar, belajar mengendalikan emosi itu paling bagus. Ya dengan istri, dengan suami, dengan anak. Nah, kalau kita guru ya dengan anak didik. Jangan sampai kepancing anak-anak. Meskipun anak-anak ini mau wakal, jangan kepancing. Jangan kepancing. Enggak gampang ini nih. Dulu saya kalau sekolah, kalau ada satu saja di sekolah itu yang bikin ulah, guru saya itu kalau marah bisa 1 jam pelajaran. Jadi terus saya mikir, aku sekolah ya cuma dengerin dia marah. Gitu loh, dia gak masuk. Gitu loh ya. Terus saya enggak ikut apa-apa, tapi gara-gara satu marah enggak selesai-selesai. Enggak begini. Ya. Kalau kita diprovokasi oleh anak-anak atau oleh siapapun supaya kita emosi marah, ingat pesannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang memancing-mancing kemarahan kita, memfitnah, itu seperti pantatnya dandang. Dulu orang kalau masak, itu ininya kan gosong, hitam. Zaman sekarang nggak ada, anak-anak sekarang nggak ngerti. Masak pakai kayu itu pasti dandangnya itu gitu. Orang yang sok memprovokasi, sok memfitnah kita itu kayak itu rohaninya kata Imam Syafi'i. Dia kepingin nempelin hitamnya itu ke kita. Jadi kalau melihat orang yang memfitnah kita, memprovokasi kita, sampai ingat Imam Syafi'i. Nanti kita ketawa sampai. Ada anak mau ngakal gak karuan. Sampai ingat Imam Syafi'i. Patah ditandang. Sampai bisa ketawa. Yakin ketawa. Sampai enggak salah, enggak apa, tahu-tahu istri mau ngajak marah. Enggak jadi marah, pasti ingat Syafi'i, Imam Syafi'i, enggak marah. Cukup yang gila satu saja di kelas itu. Kalau muridnya sudah gila, gurunya gila. Ini kelas gila. Jadi jangan kepancing. Yang kuat. Ya enggak gampang. Sayyidina Umar itu paling mudah tersulut emosinya. Tapi Rasul didiknya ya gampang. Waktu Rasulullah sedang duduk bersama, terus ada orang Arab Badui itu bawa biawak, tahu itu Rasulullah dilempar. Hampir kena Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar marah, bangkit, merah. Dia bilang ke Rasulullah, Rasul berikan orang itu untuk saya. Mau apa? Penggal lehernya. Mau tak penggal lehernya. Kata Rasulullah, Umar, afala ta'lamu annal halim kada yakuna nabiyan. Umar, apa kamu enggak tahu
bahwa orang yang sangat sabar, Halim itu bisa sangat pemurah, bisa sabar. Orang yang sangat sabar itu satu derajat lagi Nabi. Disindir begini nih Umar langsung turun serap marahnya. Besok-besok kalau ada yang marah gitu, kalau bapaknya marah, Pak, tahu enggak? Bapak sabar, satu level lagi Nabi. Kok Nabi-Nabian? Ya gak gampang memang. Saya dulu itu nakal, saya ingat saya nakal. Kayaknya di keluarga yang paling keras kepala ya saya. Nakal saya. Saya pernah lempar kepala orang, dua berdarah batu, lempar batu. Akhirnya dicari orang sakampung, sembunyi di kebun singkong sampai malam. Tidak ada yang nemukan. Pulang-pulang dimarahi oleh ibu. Gara-gara itu Pak, teman saya ya, ngejek-ngejek bapak saya. Kalau saya diejek saya nggak masalah, tapi kalau yang diejek bapak saya kok kamu nggak terima saya. Wah, tak lempar batu, kena kepala, jadi terus bocor. Waduh, kan ya Allah. Yang kedua, ibu saya tapi pintar. Ibu saya itu terus bawa saya ke pesariannya Mbah. Terus di pesariannya Mbah itu saya disuruh sumpah oleh ibu. Allah, kamu sekarang disaksikan Mbahmu. Ayo sumpah. Allah, dituntun sama ibu. Allah, mulai sekarang, tidak marah lagi, tidak marah lagi. Udah, itu efektif. Setiap saya mau marah, itu kelas 5 SD saya digitukan oleh ibu saya. Setiap saya mau marah, ibu tidak pernah ngomong apa-apa. Kamu udah sumpah, disaksikan Bang. Udah takut saya. Udah berani sudah marah. Udah. Akhirnya saya keluar cuma nendang-nendang tembok rumah, tak tendang-tendang. Tidak berani mukul orang. Udah, saya ibu kok pinter. Saya ngajarin kok gak bisa. Anak disuruh gak marah, disuruh sumpah malah ketawa. Jadi tidak gampang merubah diri dari pemarah menjadi sabar, itu tidak gampang. Kita harus kuat mendongkol. Orang kalau marah itu kan mulutnya tidak terkontrol. Kalau orang belajar marah kan berarti mulutnya diem. Nah ini diem kan di sini ada energi yang nggak keluar, itu dongkol nyesek di sini. Nah ini kalau belum kuat mengurainya, ambil bantal, bekap, teriak. Itu. Ini teriak. Wah, jangan sampai tidak pakai bantal. Kalau tidak pakai bantal tetangga bubar. Bantal tutup teriak. Kalau bapak-bapak itu beli apa Pak? Sak. Kalau enggak ambil goni kasih pasir, tendang aja itu. Jadi dikeluarkan ke situ. Itu sudah teori sublimasi. Tapi kalau orang alim tidak begitu, diurai ke Allah. Apa sih aku ini? Ya Allah, apa ini aku ini kok jadi egois begini nih ya Allah. Kalau istriku yang benar, rubah hatiku ya Allah, jangan begini. Kalau aku yang benar, beri dia ilmu darimu ya Allah. Soalnya tak beritahu, dadak ngurut. Gitu. Jadi nanti kalau begini indah terus. Ke anak-anak juga begitu. Saya sudah ngajari. Saya gak nurut saja ya Allah. Saya ridho ini anak-anak didik saya. Tapi buka hatinya ya Allah. Kamu yang bisa menuntun dia jadi anak yang soleh. Saya cuma bisa menjelaskan yang saya tahu ya Allah. Jadi begitu. Terus dipegang. Nah latihannya dari